Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu terkait dengan ilmu dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang juru dakwah atau dai. Ya, kita akan membahas tentang juru dakwah atau dai. Nah, di dalam pembahasan kita tentang juru dakwah atau dai ini ada beberapa hal yang akan kita bahas atau kita kupas ya. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian dai ya, atau juru dakwah itu sendiri ya. Apa sebenarnya dai, seorang dai itu? Yang kedua adalah tugas pokok dan fungsi dai ya. Tugasnya apa? Dai itu tugasnya apa? Kemudian fungsinya apa? Kemudian juga yang ketiga adalah visi dan peran dai. Dan yang keempat adalah kompetensi seorang dai ya. Nah, di dalam pembahasan tentang kompetensi seorang dai nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Seperti kompetensi intelektual, kemudian kompetensi moral atau akhlak ya, kemudian juga kompetensi spiritual. Nah, itu di antara hal-hal yang akan kita bahas terkait dengan kriteria ya, atau pembahasan tentang juru dakwah atau dai ya. Berbicara tentang dai atau juru dakwah, di dalam Al-Qur'an pun ya banyak sekali ditegaskan tentang pentingnya adanya seorang dai atau juru dakwah itu sendiri ya. Bahkan anjuran-anjuran untuk membentuk sebuah tim ya atau kelompok ya yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Nah, seperti di dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang dibentuknya sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatay yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini di dalam ayat ini pun wal takum, hendaknya, ini kata perintah juga. Hendaknya ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan ya, menyuruh untuk mencegah hal-hal yang tidak baik di dalam masyarakat. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah pun juga menegaskan tentang umat yang menyeru kepada yang ma'ruf ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Bahwasanya di dalam surat ini, di ayat ini Ali Imran ayat 110 ini pun menegaskan tentang adanya kelompok manusia yang terbaik ya, yaitu mempunyai tugas atau fungsi untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar.
Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 125 ya, Al-Nahl ayat 125. Allah pun juga menegaskan ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadhi hiya ahsan. Ya, serulah manusia, panggillah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadhi hiya ahsan. Ya, serulah manusia ini ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya, dan pembelajaran yang baik, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, ini diantara ayat-ayat yang terkait dengan adanya sekelompok orang, adanya orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Kemudian juga di dalam hadis ya, ada juga yang menegaskan tentang mandalla ala khairin falahu mislu mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebajikan, ya, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain terkait dengan pentingnya menyeru kepada yang ma'ruf ini, ya, mencegah yang mungkar ini. Ya. Di antaranya marra minkum munkaran falyughazzirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Yang artinya apabila barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Barang siapa tidak bisa dengan tangannya maka cegahlah dengan lisannya. Barang siapa tidak mampu untuk mencegah dengan lisannya maka cegahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, ini diantara ayat maupun hadis yang menegaskan tentang pentingnya, ya, di dalam sebuah masyarakat ada orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Ya, yaitu apa? Yaitu yang sering kita sebut dengan seorang dai, ya, seorang juru dakwah atau seorang mubalik. Ya. Lalu sebenarnya siapa yang disebut dengan mubalik itu? Ya, siapa yang disebut dengan mubalik? Apa pengertian dari mubalik? Ya. Nah, para ulama menegaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut dengan mubalik itu, nah, atau seorang dai itu. Ada yang mengatakan bahwasanya dai, ya, adalah pelaku dakwah. Jadi dai itu adalah pelaku dakwah atau orang yang menjalankan aktivitas dakwah, atau sering juga disebut dengan mubalik. Ya, pelaku dakwah atau orang yang menjalankan aktivitas dakwah. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dai itu adalah pelaku, subjek, dan penggerak aktivis kegiatan dakwah. Ya, pelaku atau subjek, penggerak aktivis, ya, kegiatan dakwah, yaitu orang yang berusaha mewujudkan Islam dalam semua segi kehidupan. Orang yang ingin mewujudkan Islam, ya, ini menjadi sebuah perilaku, tatanan, ya, atau bisa diterapkan mewujudkan Islam ini dalam semua segi kehidupan, baik tataran individu, keluarga, masyarakat, kemudian juga umat maupun bangsa. Ingin mewujudkan, orang yang bergerak ingin mewujudkan Islam di dalam semua kehidupan, ya, di dalam semua segi kehidupan. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa secara umum dai itu adalah setiap muslim atau muslimat, ya, yang berdakwah sebagai kewajiban, yang melekat dan tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam. Ya, sesuai dengan perintah Allah
balighu walau ani walau ayat ya. Balik nih walau ayat. Ya. Jadi sampaikanlah dariku ini kata Rasulullah ya, walaupun satu ayat. Jadi semua orang yang merasa terpanggil untuk melaksanakan aktivitas dakwah, menyampaikan kebenaran. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya secara khusus ya, ada secara umum, ada secara khusus. Nah, secara khusus dai ini adalah mereka yang mengambil keahlian ya, mengambil keahlian khusus ya dalam bidang dakwah Islam. Orang yang mengambil keahlian khusus ya dalam bidang khusus dalam dakwah Islam dengan kesungguhan, kemudian juga dengan kesungguhan yang luar biasa dan dengan qudwah hasanah. Nah itu adalah dai. Artinya dai adalah orang yang mengambil bidang khusus dalam pendidikannya ya, yaitu terkait dengan dakwah, ilmu dakwah. Orang yang mengambil spesialis ilmu dakwah, kemudian nanti dia akan terapkan dan untuk kelancaran di dalam menyebarkan agama Islam. Jadi secara khusus bahwa orang dai adalah orang yang mengambil keahlian khusus di bidang dakwah. Nah itu dai ya. Artinya dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya secara umum adalah orang-orang yang bergerak di bidang dakwah. Ya, siapa saja secara umum itu bisa disebut sebagai dai. Ya, yang ingin mewujudkan Islam di dalam semua segi kehidupan. Ya, tapi secara khusus bahwasanya dai adalah orang yang mengambil keahlian khusus di bidang dakwah, yang nantinya ia akan terapkan, akan gunakan ilmu tersebut untuk proses dakwah. Ya, nah itu yang pertama terkait dengan pengertian dai baik secara umum maupun secara khusus. Nah, kemudian apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi dai itu? Ya, ada beberapa tugas pokok yang menjadi tugas kewajiban dai ya sebagai dai. Ya, tugas pokok dai ya itu adalah meneruskan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneruskan ya. Tugas pokok dai adalah meneruskan tugas Nabi Muhammad, yaitu menyebarkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin kepada siapa saja. Ya. Meneruskan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menyampaikan ajaran-ajaran Allah seperti termuat di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah, di dalam hadis. Itu yang pertama. Itu yang meneruskan. Kemudian dai ini mempunyai tugas pokok ya, yaitu apa? Merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga Al-Quran dan sunnah ini dijadikan sebagai pedoman dan panutan hidup. Merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah, sehingga Al-Quran dan sunnah ini menjadi pedoman di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu. Ya. Yang ketiga, ya, tugas pokok dari seorang dai adalah menghindarkan masyarakat dari berpedoman kepada ajaran-ajaran di luar Al-Quran maupun sunnah. Ya, menghindarkan agar tetap di dalam berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran maupun juga sunnah. Nah, kemudian dari tiga hal tersebut, maka dai pada dasarnya adalah penyeru kepada Allah, penyeru kepada jalan Allah, mengibarkan panji-panji Islam ya, dan pejuang yang mengupayakan terwujudnya sistem kehidupan ini
yang bernafaskan Islam dalam realitas kehidupan. Ya. Jadi orang yang menyeru ke jalan Allah, ya, mengibarkan panji-panji Islam, ya, dan berjuang, ya, mengupayakan terwujudnya kehidupan ini, sistem kehidupan ini bernafaskan Islam. Ya. Nah, itu. Ya. Maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadzi hiya ahsan. Serulah manusia ini ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, ya, dan juga dengan berdebat dengan cara yang baik. Orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan Al-Qur'an maupun sunnah, ajaran-ajaran Islam ini, ya, terwujud di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat ini di dalam kehidupannya bernafaskan Islam. Nilai-nilai Islam, norma-norma Islam, undang-undang Islam. Nah, jadi secara umum juga bahwasanya tugas dai adalah bertugas meluruskan akidah, ya, memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, juga menolak kebudayaan, kebiasaan adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tentu dengan cara yang hikmah, dengan bijaksana. Sebagaimana dicontohkan oleh para penggerak awal dakwah Islam di Indonesia ini, ya seperti yang dilakukan oleh para wali, ya, Wali Songo khususnya, ya, yang menjadikan budaya-budaya yang sudah ada, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ini dikonversi, ya, ke dalam ajaran Islam, diberikan nuansa-nuansa Islam, nilai-nilai Islam, ya, ajaran-ajaran Islam. Dan begitu, ya. Ya, di dalam proses dakwah ini, ya, meskipun ini adalah merealisasikan, mewujudkan ajaran-ajaran Islam, nilai Islam, namun dengan cara yang hikmah. Bukan berarti kita menolak semua hal-hal yang di luar Islam. Ya, karena memang apapun yang ada, ya, adat istiadat, kebudayaan yang ada itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam, untuk mengajak masyarakat untuk melaksanakan ajaran Islam. Jadi dalam proses dakwah bukanlah sesuatu yang kaku, tetapi fleksibel, luas, ya, dan mampu diterima oleh masyarakat di semua kalangan. Nah, itu, ya. Itu yang pertama adalah tugas pokok dan juga fungsi dai. Nah, kemudian juga apa visi dan peran dai ini, ya? Ya, apa visi dai? Apa gambaran kedepannya dai itu? Ya, visi adalah gambaran yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Ya, artinya, ya, seorang dai, ya, itu harus mempunyai visi, ya, ke depannya. Lalu apa visi dai sendiri sebenarnya? Dari fungsi dari pengertian dai tadi, ya, kemudian juga dari fungsi tugas pokok dai, lalu apa visi yang dapat kita simpulkan seorang dai? Ya, maka bisa kita simpulkan bahwa visi dai, ya, adalah sebagai pembangun atau pengembang masyarakat Islam. Ya, visi dai adalah sebagai pembangun dan pengembang atau pengembang masyarakat Islam. Ya, mewujudkan sebuah masyarakat yang bernuansa agama Islam, masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sering disebut dengan khairul ummah. Ya.
terwujudnya khairul ummah ini ya maka harus didahului dengan khairul bariyah, ya manusia-manusia, karena masyarakat umat ini terdiri dari individu-individu. Adanya khairul ummah ya itu karena adanya khairul bariyah, manusia yang terbaik. Dari manusia yang terbaik ini akan membentuk keluarga yang terbaik, khairul usrah. Ya. Kemudian dari khairul usrah ini akan membentuk suatu jamaah yang baik, ya, khairul jamaah. Ya. Dari khairul jamaah ini, ya, jamaah yang terbaik, perkumpulan yang terbaik ini akan membentuk khairul ummah. Ummah yang terbaik, umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini visi dari seorang dai. Nah, selain itu bahwasanya dai ya adalah sebagai pembangun dan pengembang masyarakat Islam, ini mempunyai tugas atau misi sebagai orang yang membimbing, ya, orang yang mengarahkan kepada agama Islam, sebagai tutor, juga sebagai edukator, seorang pendidik, orator, seorang khatib, ya, kemudian juga seorang mentor, ya, kemudian juga orang yang selalu membuka dialog dengan siapa saja, ya, ya, untuk mengenalkan nilai-nilai agama Islam. Dia juga seorang budayawan, ya, karena dia harus membangun sebuah masyarakat yang berbudaya, ya. Juga karena dakwah ini tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, dengan lisan, tapi juga bisa menggunakan berbagai macam cara, maka seorang dai adalah juga seorang khatib, ya, seorang penulis, ya. Artinya seorang dai bisa menyampaikan ide-ide terkait dengan pengembangan masyarakat Islam ini melalui tulisan-tulisannya, ya. Seorang dai adalah seorang ideolog, ya, orang yang mempunyai ideologi, ya, Islam yang kuat, ya, fikrah yang keislaman yang kuat. Dia adalah seorang dokter sosial, ya, yang siap mengobati masyarakat yang sedang sakit, ya, kepada masyarakat yang sehat, yaitu berdasarkan atau bernafaskan Islam, ya. Juga dia seorang pengamat, seorang peneliti masalah-masalah yang ada di dalam agama maupun dalam masyarakat. Sehingga dengan penelitian yang dia lakukan tersebut, ya, seorang dai mampu memberikan solusi, mampu memberikan jalan keluar, mampu melaksanakan dakwahnya untuk membangun masyarakat Islam ini dengan baik, ya, menggunakan semua sarana, baik sarana sosial, pendidikan, bahkan juga ekonomi, maupun juga menggunakan sarana politik di dalam merealisasikan sebuah masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam tersebut, ya. Kemudian juga dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya seorang dai adalah seorang arsitek, perancang bangun masyarakat Islam, ya. Inilah luar biasa tugas dai, ya. Peran dai ini luar biasa di dalam agama Islam. Nah, peran ini tidak dapat dijalankan hanya dengan pidato atau dengan ceramah-ceramah saja, ya. Tetapi dengan kesungguhan, dengan keseriusan, ya, dengan ketelitian, dengan perencanaan, ya, dengan manajemen yang baik, dengan pengorganisasian yang baik, ya, sehingga mewujudkan sebuah masyarakat Islam, ya, yang masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini, ya, memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak hanya kita sekedarnya dengan ceramah-ceramah dan lain sebagainya, tetapi harus dirancang. Oke. Nah, bahkan di dalam apa yang dikemukakan oleh para ahli, ya, terkait dengan dakwah, ya, bahwasanya dai ini adalah seorang yang meyakini
terkait dengan ideologi Islam. Ya, pandangan Islam. Islam sebagai pandangan hidup. Islam yang yang dijadikan sebagai pandangan kehidupan. Ya, untuk merealisasikan kehidupan ini, kehidupan menjadi kehidupan yang bahagia, sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu visi seorang dai. Lalu karena memang seorang dai ini mempunyai peran yang sangat luar biasa, fungsi yang luar biasa, ya, juga tugas yang luar biasa. Ya, lalu apa sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki seorang dai? Atau kemampuan apa yang harus dimiliki seorang dai? Ya, agar tugas dan fungsinya serta visi serta misi-misinya itu dapat terwujud. Ya, maka seorang dai ini harus mempunyai kompetensi. Ya, paling tidak ada 3 hal ya yang harus dimiliki oleh seorang dai. Ya. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi intelektual, kompetensi moral, kemudian juga kompetensi spiritual. Ya. Kemampuan, kompetensi adalah kemampuan. Ya, kompetensi berarti kemampuan atau kesanggupan, ya, kekuatan yang harus dimiliki seorang dai. Kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki seorang dai agar ia mampu bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, ya, agar dia mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai pembangun dan pengembang masyarakat Islam. Masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kompetensi intelektual, kompetensi moral, kemudian juga kompetensi spiritual. Nah, apa saja kompetensi intelektual ini? Atau kekuatan atau kemampuan intelektual ini? Ya. Kemampuan intelektual ini ada beberapa hal yang harus dikuasai terkait dengan keilmuan, terkait dengan pengetahuan yang harus dimiliki seorang dai. Ya, yang pertama bahwasanya yang harus dimiliki di dalam kompetensi intelektual ini adalah wawasan Islam. Ya, wawasan pengetahuan tentang keislaman. Di antaranya yang harus dikuasai adalah terkait dengan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ya, karena memang dai ini adalah ingin mewujudkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini mewujud di dalam masyarakat Islam. Maka dia harus menguasai terkait dengan ilmu Al-Quran. Kemudian ilmu hadis atau ilmu sunnah-sunnah, pengetahuan tentang sunnah. Kemudian juga tentang fikih, ya, tentang akhlak, tentang usul fikih, tentang teologi atau usuluddin, tasawuf, ya. Kemudian juga terkait dengan keislaman lainnya seperti juga tafsir. Ya. Nah, ini. Sehingga seorang dai memang benar-benar mempunyai kompetensi di dalam pengetahuan keislamannya. Nah, itu. Kemudian juga terkait dengan pengetahuan sejarah. Ya, selain tadi pengetahuan tentang keislaman, ada pengetahuan tentang sejarah, meliputi sejarah dari periode klasik, ya, periode pertengahan, dan juga periode modern atau kontemporer pada saat ini. Bahkan sejarah-sejarah sebelum agama Islam dia harus kuasai. Ya, sejarah-sejarah yang terjadi di dunia Islam, juga sejarah yang terjadi di luar agama Islam. Ya, karena dai, ya, akan membangun sejarah, ya, membangun sejarah kehidupan manusia. Nah, kemudian juga mengetahui tentang pengetahuan tentang sastra atau bahasa. Ya, karena memang seorang dai adalah orang yang mempunyai kemampuan bahasa yang baik, ya, untuk menyampaikan
pesan-pesan agama Islam. Kemudian juga seorang dai harus memiliki ilmu-ilmu sosial, humaniora, ya. Nah, itu meliputi ilmu-ilmu terkait dengan kemasyarakatan, sosiologi, ya. Kemudian juga antropologi, ya, bahkan psikologi, bahkan filsafat dan juga etika. Ya, memang dengan ilmu inilah dia akan mampu, ya, bagaimana merancang sebuah masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengetahui ilmu pengetahuan tentang teknologi. Karena dakwah ini bukan hanya orasi saja, bukan penyampaian melalui khutbah-khutbah, bahkan juga tulisan. Kita menggunakan berbagai macam teknologi, terutama teknologi komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Ya. Selain itu juga dia harus mengetahui teknologi tadi, ya, wawasan pengembangan dunia kontemporer, ya, ideologi yang berkembang di masyarakat, ya, baik di dunia Islam maupun di luar Islam maupun Barat, ya, perkembangan agama dan juga mazhab-mazhab yang ada di dalam agama Islam maupun juga di luar agama Islam di masa kontemporer ini, sehingga seorang dai akan mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan zamannya, ya, masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Nah, itu kompetensi intelektual atau kompetensi pengetahuan kognitifnya. Nah, kemudian juga ada kompetensi moral atau akhlak, ya. Karena memang dai ini adalah orang yang bergerak untuk mewujudkan Islam, maka seorang dai agar perkataannya, kemudian juga saran apa yang dianjurkan kepada masyarakat ini dapat diterima dengan baik, ya, dia akan harus mempunyai kekuatan moral, ya. Nah, kekuatan moral ini, ya, diantaranya dia adalah seorang dai, ya, karena dai ini adalah juga orang yang mewujudkan nilai-nilai Islam di dalam dirinya, di dalam keluarganya, juga di dalam masyarakat di mana dia tinggal. Maka seorang dai dalam kompetensi moral, kemampuan moral ini yang harus dimiliki adalah memelihara diri dari keburukan, ya, menjaga iffah, ya, memelihara diri dari keburukan, benar atau jujur yang disebut dengan sidik. Seorang dai harus ada orang yang jujur, orang yang selalu berkata benar, sidik. Kemudian juga seorang dai ini karena dia akan menghadapi tantangan, berbagai macam tantangan, maka dia harus seorang yang berjiwa pemberani, ya, atau syaja, ya, punya jiwa keberanian. Kemudian juga seorang dai harus mempunyai di dalam dirinya adalah jiwa keikhlasan, ya, harus tulus ikhlas, ya. Kemudian juga seorang dai adalah seorang yang tawadhu, ya, atau rendah hati. Kemudian juga seorang yang bersih hatinya, selalu membersihkan hatinya, ya, seorang yang adil, juga seorang yang luas, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, ya, peka terhadap kondisi masyarakat yang ada, ya, memiliki kualifikasi moral dan juga keluhuran budi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam moral, di dalam akhlaknya. Nah, paling tidak mendekati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berakhlak. Ya. Kemudian juga seorang dai, ya, kekuatan moral yang harus dimiliki adalah sifat kasih sayang, rahmah, sebagaimana Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini sudah disakiti oleh masyarakat di mana dia tinggal, ya, tetapi, ya, Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada masyarakat, karena Rasulullah
ingin sekali masyarakat itu berada di dalam keselamatan Islam. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang memang tidak disukai oleh Rasulullah, Rasulullah tetap mampu menahan diri, menjaga diri, ya, agar tidak terprovokasi dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga seorang dai ini, dalam kekuatan moralnya, kompetensi moral atau akhlaknya ini adalah integritas, yaitu adanya kesatuan antara perkataan dan juga perbuatan, karena juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau lima taqulu, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la, amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah ini terhadap apa yang kamu katakan tetapi kamu tidak lakukan. Maka seorang dai adalah orang yang melaksanakan apa yang dia anjurkan. Dia sudah menerapkan Islam di dalam dirinya. Dia telah menerapkan agama Islam di dalam keluarganya, untuk mewujudkan Islam di juga kekuatan moral yang harus dimiliki seorang dai adalah kerja keras atau amal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kerja keras. Kemudian juga seorang dai dalam kompetensi moral ini adalah orang yang selalu bersabar. Bagaimana perintah Allah, wasta'inu bis-sabri wa shalah, meminta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, itu diantara kekuatan moral yang harus dilakukan oleh seorang dai, yang harus dimiliki seorang dai. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan spiritual atau kekuatan ruhaniyahnya, ruhaniyah. Apa yang harus dimiliki oleh seorang dai ketika dia berdakwah di dalam kompetensi moralnya atau kompetensi spiritualnya. Nah, seorang dai di dalam kompetensi spiritual atau moral ini, dia ada yang pertama adalah mempunyai bekal iman, keyakinan yang kuat, yang memberi pengaruh sangat dasar terhadap pemikiran, perkataan dan juga tingkah laku. Iman yang membekas di dalam, yang dalam hatinya, berpengaruh kepada pola pemikirannya, perkataan dan juga perbuatan. Sayyid Qutb mengatakan, menafsirkan kata wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, beliau menegaskan bahwa wa tu'minu billah ini adalah bekal mereka seorang dai adalah iman. Perbendaharaan mereka juga iman. Adapun sandaran mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bekal selain bekal iman pasti habis. Semua perbendaharaan selain perbendaharaan iman juga habis. Adapun setiap sandaran selain sandaran Allah akan roboh. Inilah yang dipesankan oleh Sayyid Qutb, ketika menafsirkan tentang wa tu'minuna billah. Dan mereka para dai ini adalah beriman kepada Allah. Di dalam kompetensi spiritual, selain bekal iman yang harus dia miliki adalah bekal ibadah. Bekal ibadah, yang sering luput dari kita adalah dalam sejarah dakwah Nabi adalah Nabi dimulai dengan seruan agung untuk melaksanakan tugas dakwah dan memberi gambaran tentang persiapan-persiapan rohaniah ini yang harus dilakukan oleh Nabi. Persiapan itu antara lain berupa
keharusan bagi Nabi agar melaksanakan sholat malam. Ya, qiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir, baik zikir pagi maupun petang, ya, dan juga zikir-zikir yang sering kita lakukan, sholawat, dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika menyeru kepada keluarganya, ya, para sahabat-sahabatnya, bekal yang pertama yang dia lakukan selain iman, bekal iman adalah bekal ibadah, qiyamul lail. Bahkan Rasulullah sebelum menyeru kepada umatnya, ya, beliau sudah melaksanakan apa yang dia serukan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bekal yang harus dimiliki dalam bekal spiritual atau bekal rohaniah ini adalah bekal takwa. Ya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Seorang dai juga disebut orang yang berakal, ya, yang karena dia mempunyai bekal, yaitu bekal takwa. Nah, itu kekuatan spiritual atau kekuatan rohaniah bagi seorang dai, ya. Karena memang di dalam dakwah ini ingin mewujudkan masyarakat Islam, ya, masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi seorang dai yang ingin mewujudkan Islam dalam masyarakat tersebut harus mempunyai kompetensi, kekuatan di dalam dirinya, baik kekuatan intelektual, ya, kekuatan moral atau akhlak, dan juga kekuatan spiritual atau kekuatan rohaniah, ya. Karena memang dai adalah orang yang ingin mewujudkan agama Islam, nilai-nilai Islam di dalam kehidupan masyarakat. Nah, bahkan juga di dalam buku ilmu dakwah yang ditulis oleh Moh Aziz, ya, beliau juga menegaskan tentang kemuliaan terkait aktivitas dai tersebut, ya. Karena mewujudkan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka dai ini, ya, mempunyai kemuliaan, ya. Sebab apa yang disampaikan oleh seorang dai atau pendakwah adalah kata yang terbaik, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah adalah sebaik-baik perkataan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Surat Fussilat ayat 33. Menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perkataan. Ada juga di dalam surat yang lain ditegaskan bahwasanya kemuliaan seorang pendakwah, seorang dai adalah pendakwah, adalah pelaksana dan juga penerus risalah kenabian. Ya, kemuliaan yang didapat oleh seorang pendakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada yang orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya.
Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Surat An-Nahl ayat 36. Dai adalah pelaksana dan juga menerus risalah kenabian. Kemudian juga dai mempunyai peran sebagaimana Rasul. Para pendakwah juga menjadi saksi, pembawa kabar gembira, memberi peringatan, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai lampu penerang. Bagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa bi'idnihi wa sirajan munira. Yang artinya, hai Nabi, ya, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Ya. Inilah peran dai, ya, sebagai orang yang seorang yang menjadi saksi di kalangan umat, juga sebagai orang yang memberi kabar gembira, ya, berupa surga ketika orang-orang melaksanakan ajaran Islam. Kemudian juga memberi peringatan berupa siksaan kepada orang-orang yang meninggalkan Islam, ya. Dan orang-orang yang menyeru kepada Allah, wa da'iyan ilallah. Kemudian juga sebagai lampu penerang di dalam kehidupan umat ini, ya. Kemudian juga kemuliaan seorang dai adalah dia sebagai pelopor pembentukan umat yang terbaik, ya. Dai adalah orang yang menjadi pelopor pembentukan umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, ya, yang menyeru kepada yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kemuliaan yang akan didapat seorang dai adalah penolong dan pembela agama Allah, maka akan mendapatkan penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 67. Nah, ini kemuliaan yang didapatkan oleh dai. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Masih banyak hal-hal yang akan didapatkan, ya, kemuliaan yang didapatkan oleh seorang dai atau seorang mubalik. Di antaranya pendakwah adalah penjaga identitas utama orang-orang yang beriman. Kemudian juga para pendakwah diakui kedudukannya sebagai penegak dan penyelamat kehidupan bersama di muka bumi. Ya. Pendakwah juga adalah penjaga Al-Quran, penjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus dia menjaga ketika adanya penyimpangan yang terjadi di kalangan umat. Nah, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kriteria seorang dai. Ya, dapat kita simpulkan bahwasanya dai adalah orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan. Dai adalah orang yang ingin mewujudkan Islam di dalam semua segi kehidupan di masyarakat. Dai ingin mewujudkan masyarakat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dai ingin mewujudkan khairul ummah.
Ya, dai adalah orang, ya, sebagai orang arsitek, seorang arsitek di dalam pengembangan masyarakat Islam, masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang dai harus mempunyai kompetensi, ya, agar mendapatkan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, kompetensi intelektual berupa pengetahuan, keilmuan, kemudian juga kompetensi spiritual, ya, atau rohaniyah berupa keyakinan, keimanan, ketakwaan, juga bekal ibadah di dalam dirinya, hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan dia dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seorang dai harus mempunyai bekal, yaitu bekal moral atau akhlak yang terpuji di dalam dirinya. Seorang dai adalah orang yang telah mewujudkan Islam di dalam dirinya, dalam keluarganya, ya, sehingga dia akan mudah untuk menyebarkan agama Islam itu di luar dirinya, yaitu di masyarakat. Demikian apa yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan kriteria juru dakwah atau dai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.